Itu hanya untuk mengukur sejauh mana kita akan berkembang. Baik, saya akan jelaskan terkait pemetaan pola pikir. Ini untuk pegangan kita sendiri, yang artinya kita sudah menjawab sesuai dengan isi hati kita ya. Jadi ada F, FG, GF, dan G. F itu adalah fixed mindset, fix ya. Jadi apa yang dia pikir itu sudah fix, nggak bisa berubah lagi, tetap. Ya, itu yang dinamakan pola pikir tetap. Kalau fixed growth mindset, ya, di sini dia berpikir ada yang bisa berubah di dirinya, tapi sebagian lagi tidak bisa dia ubah, sudah tetap. Ya, kalau fixed mindset, dia sudah berpikir diri dia sudah fix sampai situ, tidak bisa berkembang lagi. Ini sudah batas maksimal diri saya, gitu ya. Fixed mindset. Lalu fixed growth mindset itu
dia berpikir bahwa dirinya bisa berkembang, tapi hanya di beberapa aspek. Di aspek lain dia sudah tidak bisa berkembang lagi. Itu menurut pola pikir. Lalu ada grow fixed mindset. Di sini dia bisa berubah, ya. Tapi di sebagian hal lagi dia hanya bisa berkembang sedikit, tidak bisa maksimal. Saya bisanya olahraga, berarti saya tidak bisa seni. Atau saya hanya bisa seni sampai batas tertentu. Dia tidak bisa melepaskan bebannya sendiri. Tapi kalau grow mindset yang terakhir, ini adalah goal kita, maka apa yang sudah kita bisa itu menjadi peluang, dan yang belum bisa akan kita ubah menjadi sebuah tantangan. Ya Bapak Ibu. Memang tidak bisa satu manusia itu menguasai semua hal, tetapi setidaknya kita sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, yaitu yang dinamakan growth mindset kata Profesor Good ini tadi ya. Di sini ada sedikit penjelasan terkait pola pikir. Ketika dia memiliki pola pikir tetap, ya, kalau saya gagal berarti tidak mampu, jadi dia menyerah. Namun untuk kita saat ini harus memiliki pola pikir bertumbuh. Kalau saya gagal berarti saya harus coba lagi. Terus yang kedua, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan. Itu jawaban yang fixed mindset tadi. Tapi kalau grow, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri saya. Lalu yang ketiga, kesalahan menunjukkan kelemahan saya. Tapi kalau kita sudah berkembang, kesalahan merupakan proses belajar. Karena tatkala anak-anak pun salah, kita bisa mengatakan gak apa-apa nak salah, berarti kamu belajar, kamu tahu apa yang benar. Lalu ada lalu berikutnya, saya hanya bagus. Terakhir otomatis karena ada partner di sini. Lanjut ya. Terus saya hanya bagus dalam bidang tertentu. Nah ini yang dikatakan tadi, saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sulit sekalipun. Yang terakhir, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya, akan menjadi faktor penentu, tapi tidak dengan pola pikir bertumbuh. Belajar dan berusaha adalah kuncinya. Ya, makanya ada yang mengatakan belajar itu sepanjang hayat. Jadi ketika kita sudah menjadi guru pun masih banyak hal yang perlu kita pelajari. Terakhir. Nah ini untuk tahapan ke peserta didik ya, untuk memberikan pujian baik pribadi ataupun pujian proses. Karena nanti di assessment kita akan membahas
penilaian proses untuk penilaian siswa. Yang pertama pujian, kamu memang berbakat dalam matematika, itu kalau hasilnya baik. Tapi kalau prosesnya baik, kamu butuh materi matematika yang menantang otakmu, pujiannya. Kamu pintar sekali, bisa diganti dengan kata-kata kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini. Jadi pujiannya kita ubah menjadi pujian proses, yaitu kamu anak yang baik. Besok pujiannya kita ubah kamu patut diapresiasi, ya. Wow, kamu seorang seniman yang luar biasa. Kita ganti menjadi pujian proses, kamu telah memperlihatkan hasil latihan lukismu selama ini. Ya? Oh, nutupi ya, Pak. Kamu memang lahir menjadi seorang penulis, ya. Menjadi ujian prosesnya kamu mampu memilih kata-kata yang sangat baik dalam tulisanmu. Berikutnya kita akan masuk ke peta konsep. Peta konsep ini akan dilanjutkan oleh Bu Aida. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Selamat pagi Ibu, Bapak Ibu semuanya. Oke, masih konsentrasi ya. Ya. Saya mau izin berdiri di depan sini, bukan berarti saya lebih apa ya, cuma kita belajar bersama-sama. Yang sudah kami pelajari kita sharing bersama-sama. Jika nanti terdapat hal atau yang perlu kita kembangkan, kita akan lakukan secara bersama-sama. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya akan coba konsentrasi Bapak Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, semua konsentrasi ya. Bapak Ibu, ada yang tahu tidak apa itu pembelajaran mendalam? Atau ada yang mau menjawab, sepemahaman Bapak Ibu itu seperti apa sih pembelajaran mendalam? Apakah pembelajaran yang dalam sekali atau pembelajaran apa? Coba ada yang mau berkomentar? Raise your hand. Oke, Pak Sukaji luar biasa. Silakan Pak Sukaji. Terima kasih Bu Aida. Pertanyaan apa tadi Bu? Pertanyaannya pembelajaran mendalam. Ya, memang kami belum mendapatkan materi pembelajaran mendalam. Namun kita bisa menganalisa mungkin kalau salah ya mohon nanti dibetulkan. Kalau itu betul mungkin hal yang luar biasa. Ya mudah-mudahan masih salah. Pembelajaran mendalam yang kami pahami, Bapak Ibu guru kita ini adalah sebagai pendidik yang sudah luar biasa, ya, yang sudah luar biasa. Maka dengan ada pembelajaran yang mendalam ini kita dituntut untuk belajar lagi yang lebih dalam. Ya, mendalam ini ya. Mungkin artinya seperti itu. Kita dituntut untuk mempelajari hal-hal baru, ya, hal-hal yang baru. Tadi yang sudah disampaikan Pak Ibnu, selama matahari, di bawah matahari tidak ada yang baru, tapi kita harus bisa memperbarui. Tidak ada hal yang baru, tapi kita harus bisa memperbarui dengan mindset pola pikir kita, ya, dengan pola pikir kita. Mungkin itu Bu Aida yang bisa saya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang bisa menjawab atau melengkapi jawaban ini. Terima kasih. Terima kasih, sami-sami. Dapat snack masing-masing. Terima kasih atas jawaban luar biasa Bapak Sukaji. Kita beri applause sekali lagi yang meriah untuk Pak Sukaji. Ya, di sini untuk kita memahami apa itu pembelajaran mendalam tidak ada yang salah Bapak Ibu. Karena kita sama-sama belajar. Dari belajar itu kita tahu apa yang dimaksud pembelajaran mendalam.
Jadi sebentar ya Bapak Ibu ya. Di pembelajaran mendalam ini bedanya dengan pembelajaran sebelumnya adalah di mana dalam proses itu lebih ditekankan. Biasanya kalau pembelajaran biasa menurut Bapak Ibu untuk tes nih penilaian formatif dan sumatif lebih penting yang mana? Atau sama-sama penting? Sama-sama penting. Yang menjawab sama-sama penting angkat tangan. Angkat tangan. Oke, banyak 1, 2, 3, 4, 2000. Yang menjawab lebih penting sumatif angkat tangan. Oh tidak ada. Ini nil. Yang menjawab lebih penting formatif angkat tangan. Oke, Bu Nani. Bu Nani sudah tahu ya. Nanti akan dibahas lagi oleh Pak Ibnu. Nah di sini contoh kecilnya saja pembelajaran mendalam adalah merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Dari prinsip pembelajaran mendalam berkesadaran, siswa secara sadar mereka melakukan aktivitas dengan aktif dan dilakukan dengan kehidupan sehari-harinya. Kemudian bermakna di sini apa yang mereka lakukan di dalam kelas itu memiliki pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kehidupan nyatanya. Kemudian menggembirakan. Nah, tujuan utama dari pembelajaran mendalam yaitu menggembirakan. Di sini lebih kita memuliakan siswa yang sudah kita pernah pelajari di kurikulum Merdeka, kemudian guru penggerak sebelumnya, di mana memuliakan itu lebih diutamakan dari proses pembelajaran kepada pesertanya. Itu diharapkan ada proses menggembirakan ini. Kenapa? Karena setiap anak itu memiliki hal yang unik masing-masing yang dapat kita kembangkan. Kemudian dilakukan dengan olah pikir di sini dengan kecerdasannya, kemudian olah hati dari secara kesiapan belajarnya, mentalnya, olah rasa, bagaimana rasanya dalam menciptakan suatu kreativitas, olahraga. Di sini olahraganya bukan berarti yang olahraga fisik ya Bapak Ibu, tapi lebih bagaimana anak tersebut disiplin, bertanggung jawab, kemudian dilakukan secara holistik dan terpadu, secara keseluruhan dan terpadu dari saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Sebentar Bapak Ibu. Enggak yakin saya hapus. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah baik, di peta konsep pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu kita akan mempelajari mengenai 8334. Ya, sudah pernah melihat ya atau mendengar di media sosial ya? 8334. Apa itu 8? 8 dimensi profil kelulusan. Di sini ada keyakinan, ketuhanan, kemudian kewargaan, penalaran kritis, kreatif, kolaborasi, independen, kesehatan, dan komunikasi. Nah dari sini nanti kita akan jelaskan secara detail. Kemudian tiganya apa Bapak Ibu? Prinsip pembelajaran. Ada apa saja di depan? Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Sudah hafal ini ya. Kemudian yang tiganya lagi, yaitu pengalaman belajar. Dari proses pengalaman belajar ada memahami, mengaplikasi,
dan merefleksikan. Dan yang terakhir, kerangka pembelajaran. Nanti akan kita pelajari pada tahapan penyusunan rencana pembelajaran mendalam. Tahapannya ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, tapi sebelum kita belajar lebih mendalam lagi, di sini ada lembar kerja yang akan Bapak Ibu isi secara berkelompok per level. Bapak Ibu diminta untuk membuat peta konsep. Jadi secara konsep garis besarnya seperti mind mapping dari proses pembelajaran mendalam. Sudah paham Bapak Ibu? Maksudnya membuat peta konsep seperti mind mapping IPM, kemudian ada apa saja yang tadi saya sebutkan 8334 dituliskan secara detail. Iya. Nanti akan saya kirimkan filenya di grup kelompok kelas 1. Ya, di sini kelompok kelas 2. Spidolnya juga ini akan diberikan. Kelompok kelas 2, kelompok kelas 3, kelompok kelas 4, kelompok kelas 5. Kelas 5 di mana ini? Sendirian belum, Mak? Oh, di belakang. Satu di depan, Bu. Kelompok kelas 1. Kelompok kelas 6. Kelas 6. Bapak Ibu kelas 6? Gimana ya? Pak Ibnu buat sendiri berarti. Kelompok ada guru mapel ya Bapak Ibu, guru mapel PJOK. Dan satu lagi guru mapel agama. Ya, jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat peta konsep. Ya, ini saya kirimkan ke grup yang tadi 8334 dibuat dengan mind mapping. Boleh dihias, boleh bentuknya bebas ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama. Ya, nanti akan dilakukan spin wall pemutaran. Nanti kelompok yang terpilih itu akan mendapat giliran untuk maju ke depan. Oke. Ini sudah saya kirim bahan bacaannya di grup kedinasan ya Bapak Ibu. Boleh melihat dari Google juga boleh. Membuat peta konsep pembelajaran mendalam. Iya, boleh. Boleh buatnya bulat-bulat lurus, boleh kotak-kotak atau buatnya awan, sekreatif mungkin. Boleh sambil makan snack, boleh Bapak Ibu ya, kita belajarnya sambil santai. Yang penting kita sama-sama dapat pengalamannya, prosesnya. Oke, kelompok ini.
Tapi cari di situ apa tak cari di Canva pasti ada.
bersama kelompoknya? Sudah selesai, Om? Kita dokumentasikan. Boleh dipegang? Ya kreatif ya. Baik Bapak Ibu, sudah selesai semua belum? Baru 2 kelompok yang dipotong? Sudah oke, kelompoknya kelas 6. Oke, kelas 5, oh iya, sabar, bentar. Pak Ibnu, boleh siap-siap putar. Bapak Ibu nanti kelompok yang terpilih akan mempresentasikan ke depan ya. Siap-siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 10. Habis ini 30. Bapak Ibu kelas 2, Ibu-ibu semua ya. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Oh ya, sebentar lagi. Baik. Sepertinya ini dibuatnya ini ya, kreatif sekali. Kreatif sekali memanfaatkan berbagai elemen dari bentuk. Kalau sini Bu boleh didokumentasikan? Oh belum. Oh mau ada tambahan lagi sepertinya. Udah ada bunganya banyak itu Bu. Bunga pohon. Nih guru kelas 1 ya, kreatif semua ya, masya Allah. Ya. Wah. Karena kelas 1 memang masih pendekatan konteks sekolah. Sadar ini kita menandakan lihat dong yang udah kelas 5 tulisan coretan semua. Yang kelas 4. Bapak Ibu nanti jangan dibuat ya, disimpan. Nanti untuk levelnya nanti kalau kita akan membuat rencana pembelajaran bisa kita lihat kembali dari peta konsepnya. Ya, karena masih awal jadi itu bulu domba. Ini rapi banget ini ya.
Sudah? Baik, silakan ibu-ibu cantik semuanya maju ke depan. Baik, Bapak Ibu, ini hasil kami melihat Google, yaitu peta konsep pembelajaran mendalam. Karena konsep pembelajaran mendalam yang pertama dari istilah delapannya, kalau nggak salah ya. Dimensi profil kelulusan yang pertama ada keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua kewargaan, ketiga penalaran kritis, keempat kreatif, kemudian ada kolaboratif, kemandirian, kesehatan, dan yang terakhir komunikasi. Dan untuk istilah yang keempat ada prinsip belajar. Yang pertama ada berkesadaran. Ketiga, maaf. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Untuk konsep yang ketiga lagi yaitu ada pengalaman belajar. Yang pertama memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan yang terakhir konsep keempat yaitu kerangka pembelajaran. Yang pertama ada praktek pedagogis, yang kedua lingkungan pembelajaran, kemudian ada kemitraan pembelajaran, dan yang terakhir pemanfaatan digital. Beri tepuk tangan yang ya. Ini tadi sudah dipaparkan oleh kelompok aku ya secara garis besar ya. Nanti detailnya kita akan belajar lebih lanjut. Bapak Ibu kira-kira ada yang beda tidak dengan yang di sama semua? Berarti kita sudah mengenal di awal ya kan, kalau tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu, setelah itu nanti kita masuk ke proses memahami. Dari yang 8 tadi nanti pada akhirnya untuk di sekolah itu akan membuat suatu visi-visi yang disesuaikan dengan 8 dimensi profil kelulusan. Kemudian yang 3-nya adalah prinsip pembelajaran. Dalam pembelajaran mendalam, ketiga prinsip ini harus dan wajib disertakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketiga ini sangat penting. Yang pertama yaitu berkesadaran. Dengan PBB tadi, PBB pola pikir bertumbuh. Dari hasil tes tadi, Bapak Ibu dikategorikan dalam pola pikir yang mana? Yang di awal fix. Ada yang bagian awal, angkat tangan. Ada yang G. Yang paling akhir G ya. Kalau Bapak Ibu berada di posisi yang paling akhir ujung, itu berarti Bapak Ibu memiliki keinginan untuk bertumbuh dan berubah. Beri tepuk tangan semua ya. Karena segala sesuatu itu pasti berubah, tidak ada yang tetap, dan kita mengikuti apa yang ada pada perkembangan zaman saat ini. Nah, di sini berkesadaran. Dalam pola pikir bertumbuh, murid akan sadar bahwa belajar adalah sebuah proses yang di dalamnya akan selalu ada tantangan, hambatan, dan kesulitan yang harus dihadapi. Bahkan seringkali murid melakukan kesalahan, mengalami kegagalan dalam bentuk
learning mindset. Nah, di sini siswa itu akan sadar ketika melakukan kesalahan bukan berarti dia akan menyerah tadi dalam pola pikirnya ya. Dia akan selalu berusaha untuk mencari solusi pemecahan masalah dari setiap masalahnya. Dan ini diharapkan ada dalam setiap peserta didik kita. Kemudian bermakna. Bermakna ini siswa lebih belajar sepanjang hayat, lifelong learner, yang berguna untuk menghadapi kehidupan yang mereka, di mana hambatan-hambatan itu akan dilihat sebagai anak-anak, di diri anak-anak sebagai peluang, dan peluang itu nanti akan anak-anak tersebut akan mencari suatu pemecahan masalah melalui pengalaman pribadinya. Nah, di sini lebih bermakna pengalaman dengan kehidupan nyatanya. Kemudian menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan membutuhkan pola pikir bertumbuh agar bisa tercipta suasana belajar yang positif dan menantang serta menyenangkan dan memotivasi dan siap menghadapi tantangan. Coba kita lihat kembali Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu. Bagaimana sikap anak-anak ketika Bapak Ibu mengajar? Apakah mereka gembira, bahagia, tertekan, takut, atau seperti apa? Iya, karena bergerak terus ya. Bahkan kalau gurunya nggak masuk dicariin dan anaknya sampai ingin diganti guru yang ada aja. Ya, nah di sini kita bagaimana sih kita akan menciptakan suatu pembelajaran yang menggembirakan bagi peserta didik. Jadi setiap anak itu ganti pelajaran itu dalam prosesnya itu ada rasa gembira, rasa kita akan memuliakan anak-anak tersebut untuk mencapai tujuannya. Next Pak. Kemudian pengalaman belajar. Nah dari ketiga prinsip tadi, peserta didik akan memiliki pengalaman belajar secara langsung. Dari awal prosesnya itu adalah memahami. Kenapa pembelajaran mendalam? Karena pada zaman berapa tahun yang lalu anak-anak mungkin akan lebih menghafal, ya. Tetapi untuk saat ini dengan proses adanya pembelajaran mendalam, anak-anak itu akan memahami sehingga apa yang diajarkan kepada peserta didik akan lebih teringat dengan pembelajaran mendalam ini. Contohnya saja, misalnya saya punya sebuah cerita tentang Pangeran Diponegoro. Baiklah, misalnya di dalam kelas anak-anak, siapa yang bisa membuat pertanyaan tentang Pangeran Diponegoro? Angkat tangan. Coba Bapak Ibu, buat satu pertanyaan tentang Pangeran Diponegoro. Ya, Bu Rona. Pertanyaannya itu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro termasuk pahlawan apa bisa? Atau Pangeran Diponegoro berasal dari mana? Atau kalau ayah dan ibunya jarang jarang di speak ya kalau dia itu biasanya tuh tanggal lahir Bu yang sering banget jadi pertanyaan, atau asal Pangeran Diponegoro itu sendiri dan sejarahnya berperan atau melawan mempertahankan Indonesia itu dari apa? Terima kasih Bu Rona atas jawaban yang luar biasa. Nah, ya Bapak Ibu, ketika ada suatu pertanyaan di kelas, pada saat ini biasanya kita tanyakan, siapakah Pangeran Diponegoro itu? Kapan lahirnya, wafatnya, kemudian hal-hal yang seperti yang pertanyaan kita tanyakan di W expression. Tapi dalam pembelajaran mendalam ini, kita lihat prosesnya. Prosesnya itu tidak hanya menghafal. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah diajukan Bu Rona, itu benar, tidak ada yang salah. Tetapi dalam tahapan berpikir anak itu hanya dalam proses menghafal. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk membuka mindset peserta didik dalam proses memahami? Kira-kira ada yang bisa membuat satu pertanyaan hot, high order thinking skill? Siapa Pak? Boleh Pak Nur. Udah berdiri Pak Nur. Buat satu pertanyaan yang hot. Pertanyaan untuk Pangeran Diponegoro. Ketika naik kuda, yang naik pertama kaki kiri atau kaki kanan? Itu tebak-tebakan
Ya, bagaimana Bapak Ibu menciptakan satu pertanyaan yang membuat peserta didik itu memiliki pola pikir yang bertumbuh, tidak hanya menghafal tapi lebih memahami. Oke, coba Bu Mutiara, luar biasa ini. Bagaimana proses perjuangan Pangeran Diponegoro dalam pra kemerdekaan? Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Mutiara. Ya, nah begini Bapak Ibu ya, saya juga belajar. Tadinya kita di sana ya Pak Ibnu ya. Bapak Ibu silakan buat satu pertanyaan tentang pembelajaran. Tetapi pertanyaan banyak yang disebutkan oleh guru itu ada pertanyaan yang menghafal. Nah, dari pembelajaran mendalam ini, siswa diminta untuk lebih memahami proses dari suatu pembelajaran tersebut dengan pola pikir yang bertumbuh. Jadi tidak hanya menghafal tapi juga memahami. Setelah memahami, itu ada aplikasi. Dan aplikasi ini itu lebih ditekankan pada proses pembelajarannya. Dalam tahap ini pengenalan kritis dan kreativitas sangat dibutuhkan sebab berhubungan materi dengan kehidupan khususnya pemecahan masalah nyata yang butuh pola pikir bertumbuh agar murid tidak takut dengan berbagai kendala yang terjadi. Bagaimana kita mengkaitkan antara pemahaman yang tadi tentang Pangeran Diponegoro dengan aplikasi yang ada di kehidupan nyata saat ini? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kan kita belajar di sejarah. Kalau kita hanya, ya Bu Rona, pakaian bersorban, warna putih, bawa kuda, apalagi apakah kuda tersebut, pakaian tersebut akan dipakai anak-anak saat ini? Ketika ada acara. Oh iya. Nah, bagaimana ya? Coba kita gali lagi. Bagaimana dari cerita Diponegoro itu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan nyata? Dari hal apanya? Kira-kira perjuangannya apa kita harus berperang? Iya, luar biasa Bapak. Terima kasih. Nah, itu yang kita ambil. Ya Pak, lagi full chat ya. Jadi perjuangan beliau itu bisa kita tularkan ke anak-anak. Nah, pada zaman dulu pada Pangeran Diponegoro itu memiliki perjuangan yang gigih. Bagaimana dengan kalian saat ini? Ada PR sedikit, tidak bisa, nangis. Itu kalau kelas 2 ya. Oh gitu. Kita terangkan dalam kehidupan nyata gimana sih untuk mencapai kesuksesan itu, apakah mudah menyerah tadi atau menjadikan suatu silahkan berarti jadi suatu peluang untuk mencapai tantangan, karena kalau pola pikirnya grow mindset, satu masalah itu solusinya banyak. Jadi satu masalah itu tidak hanya tetap berlangsung menyesali, kemudian dia tidak mau buka diri, tapi kalau pola pikir baik ke depan, satu masalah itu akan banyak jalan untuk mencari solusinya. Ya. Boleh silakan Bu. Oke Bu Aida, terima kasih untuk kesempatannya. Saya tertarik sekali dengan pemaparan Bu Aida bab ini. Kok kayaknya kontekstual dengan apa yang terjadi di kelas saya. Kok kayaknya saya butuh solusi yang tidak hanya dari saya sendiri. Tadi kan Bu Aida memaparkan bahwa kalau anak itu jangan diberikan sesuatu yang sifatnya menghafal. Sedangkan pada saat ini kenyataan di lapangan, anak itu menghafal saja susah. Satu, kemudian diberi soal yang agak hot sedikit, itu mereka nalarnya itu agak susah tercapai gitu. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana membuat peserta didik itu sadar bahwa belajar itu memang harus dari diri sendiri gitu. Sementara apa yang terjadi mungkin nggak cuma di kelas saya aja ya, mungkin di kelas Bapak Ibu ada, atau memang hanya terjadi di kelas saya. Jadi anak-anak itu belajar itu memang harus dipaksa. Ya rata-rata ya. Mungkin setelah COVID fenomena ini terjadi gitu. Jadi bagaimana menumbuhkan kesadaran itu? Saya nggak butuh teoritis. Kalau memberikan saya gambaran apa sih yang bisa saya lakukan untuk saya terapkan di kelas. Kemudian yang kedua,
bagaimana cara menumbuhkan kesadaran di orang tuanya juga. Karena penyakit khususnya di Gunung Madu ya, kalau menurut saya yang mematahkan anak itu adalah orang tua itu sendiri. Jadi ketika anak itu diberi sesuatu yang porsinya agak lebih banyak, maka orang tua langsung membentengi, oh ini nggak bisa, ini anak-anak ini nggak bisa, ini terlalu berat. Sementara ketika kita di dunia luar, maksudnya keluar dari Gunung Madu, banyak sekali effort dari orang tua yang mungkin lebih dari apa yang terjadi di Gunung Madu. Kita itu hanya jago kandang. Saya bisa bilang seperti itu. Kita sementara ini hanya jago kandang. Ketika kita keluar, kita ibarat kerupuk yang disiram air. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, bagaimana memberikan solusi? Karena solusi ini saya dan tim juga mengusahakan itu. Mungkin jangankan kelas 1 yang menghafal, kelas 6 konteks pembelajaran yang menghafal saja masih banyak kesulitan. Bagaimana kita bisa merangkak ke proses belajar yang tadi prosesnya bermakna. Kalau menghafalnya agak susah, kalau memberikan solusi dan gambaran ke saya, tapi tidak bersifat teoritis. Kalau teoritis mungkin masih bisa ya, kita masih bisa belajar secara teoritis. Tolong berikan gambaran ke saya, apa yang harus dilakukan sekolah, apa yang harus dilakukan kita sebagai guru. Kemarin saja waktu rapat wali murid mungkin di sini tahu ya, banyak orang tua itu keberatan kalau kita memberikan sesuatu yang berlebih. Sementara mereka tidak sadar bahwa tuntutan pendidikan itu setiap tahun itu bertambah. Sepertinya kita tuh dimatikan di dalam zona nyaman ketika COVID. Nah, anggapannya itu masih sama, masih di zona nyaman, di zona nyaman, di zona nyaman. Maka saya juga pesimis kalau hal ini terjadi terus-menerus. Jangankan untuk jago kandang, untuk diri sendiri aja mungkin anak-anak tidak akan berkembang. Itu saja Bu Aida menurut saya dari saya. Saya juga butuh masukan dari Ibu Bapak narasumber, mungkin dari sekolah atau dari teman-teman semua. Kiranya itu sangat bermanfaat, terutama bagi guru kelas 6. Guru kelas 6 tahun ini memikul tanggung jawab yang luar biasa, mengantarkan anak-anak ke TKA, mengantarkan anak-anak ke ujian nasional. Dan ketika kita gagal, ini kita jangan beranggapan bahwa kita akan berhasil. Kemungkinan gagal itu pasti ada. Nah, bagaimana? Mumpung ini masih di awal pembelajaran, masih bisa kita perbaiki bersama. Terima kasih Bu Aida. Terima kasih atas Bu Mutiara, pertanyaan yang sangat bagus ya. Bapak Ibu, Bu Nani izin nanti jika ada yang ingin menambahkan. Ini menurut pendapat saya yang sudah kami pelajari di pembelajaran mendalam ini, semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Bu Mutiara itu nanti akan terjawab dari proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Kenapa? Yang pertama tadi, dari proses siswa menghafal. Menghafal itu saja sudah sulit untuk dilakukan anak-anak, apalagi untuk memahami. Nah, di sini tahapan yang berikutnya akan kita lakukan dari proses belajarnya, pembuatan perangkat pembelajarannya itu sebenarnya yang kita harus titik beratkan itu adalah lebih ke asesmen formatif. Tadi kenapa saya tanya di awal, lebih penting yang mana, formatif, sumatif, atau keduanya? Nah, setelah kami pelajari di dalam pembelajaran mendalam ini, yang lebih ditekankan adalah asesmen formatif yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Ibnu. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya. Dalam asesmen formatif, proses pembelajaran itu kan ada pendahuluan, kemudian ada inti dan penutup. Dalam kegiatan intinya, pengalaman belajar ketiga yang ada di depan ini akan dimasukkan. Yang pertama memahami, misalnya dari konsep-konsep yang diberikan kepada siswa. Jadi proses belajarnya itu dirubah, bukan seperti kita lakukan, nak bukan lama sekian, coba lihat videonya, kemudian kasih materi, kemudian presentasi. Itu akan lebih kita rubah dari prosesnya.
Yang pertama tahapan memahami. Ketika anak itu sudah paham diberikan gurunya, pasti itu akan ada daya ingat yang terlupakan ya. Misalnya hari ini dikasih tahu paham, besoknya lupa. Atau hari ini dikasih tahu nggak tahu, besoknya tambah nggak tahu. Nah, dari proses yang kita lakukan dari memahami kita aplikasikan. Kita buat lingkungan belajar yang ada di kelas itu seperti sesuatu hal yang melakukan pengalaman nyata bagi mereka. Contohnya tadi Pangeran Diponegoro. Misalnya sudah tahu sejarahnya, ceritanya, kita aplikasikan di kelas. Misalnya kita akan bermain peran tentang Pangeran Diponegoro. Nah, mereka peserta didik diminta untuk menjadi sosok Pangeran Diponegoro itu seperti apa? Misalnya ada menghadapi tantangan, masalah, kemudian ada suatu hal yang tidak bisa diselesaikan, apa yang harus dilakukan? Apakah nanti ada diskusi kelompok, misalnya Pangeran Diponegoro dengan pengawal-pengawalnya akan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi pemecahan masalah yang dilakukan tersebut itu dilakukan oleh peserta didik sebagai subjeknya. Mereka akan menjadi subjek dari pelajaran tersebut, materi tersebut, dan mereka akan mencari masalah dari satu masalah yang ditemukan, kemudian menyelesaikannya secara bersama-sama. Nanti akan dibahas lebih mendalam lagi Ibu Mutiara dari proses belajarnya yang akan kita pelajari bersama-sama dalam materi berikutnya, yaitu di RPP-nya pembelajaran mendalam. Apa aja yang akan tahapan dilakukan. Kemudian untuk yang menjawab dari Bu Mutiara tadi ke orang tua, ya Bu Mutiara ya. Mungkin banyak, termasuk mungkin saya juga sebagai orang tua, kita bisa berikan materi yang diberikan Pak Ibu sebelumnya, grow mindset. Pada saat zaman sekarang ini, banyak orang tua hanya berada di zona nyaman. Anak-anak sudah bisa, hafalan sudah belajar, itu sudah anaknya sudah belajar kok gitu. Tapi apakah dari pembelajaran tersebut, anak-anak tersebut dari motivasi dalam dirinya sendiri? Apakah belajarnya masih disuruh? Apakah belajarnya masih tidak mau? Nah, dalam proses merefleksi ini, itu adalah bagian dari tahapan inti, bukan dari tahapan akhir. Refleksi ini bukan misalnya apa yang aku dapatkan hari ini, apa yang aku pahami, apa saja pelajaran yang aku pelajari di sini. Dalam tahap ini, peran pola pikir bertumbuh sangat besar. Sebab murid akan diajak untuk memahami apa tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi, siswa-siswa tersebut akan lebih, kamu hari ini belajar tentang ini untuk apa nak gitu. Kehidupan nyata kamu untuk apa dalam kehidupan nanti diterapkan dari sebagai apa gitu. Misalnya tadi Pangeran Diponegoro, apakah cuma dihafal saja besok ulangan bisa, tapi kamu terapkan, lihat apa perjuangan yang sudah dilakukan, bagaimana sikap kita untuk mencontoh Pangeran Diponegoro, kemudian tujuan dari pembelajaran, sejauh mana tujuan ini akan tercapai, ada refleksi. Jadi tidak hanya guru yang akan merefleksi murid, murid merefleksi dirinya sendiri. Apakah pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas itu sudah dia kuasai, sudah dia sejauh mana sih pemahaman yang dia lakukan dalam kehidupan, dari memahami, kemudian mengaplikasi kehidupan nyata, dan dia merefleksikannya, apakah itu secara konsisten atau hanya sampai di tahap mengaplikasi saja, tidak merefleksikan dirinya sendiri. Kemudian dari mengeksplorasi kekuatan, ya. Oh ya, ini untuk masuknya di skip ya. Jadi dari tahapan yang ditanyakan Bu Mutiara nanti akan dijelaskan dalam proses rencana pembelajarannya Pak ya. Silakan. Izin sedikit melengkapi ya boleh tidak ya? Tadi kan Bu Mutiara bertanya tidak tentang teori tapi penerapannya. Pertama yang harus kita lakukan di sini nanti ada bagian kemitraan. Jadi tidak bisa mengajarkan murid itu hanya di sekolah saja. Mitra yang termasuk itu baik tenaga ahli, termasuk guru les, orang tua, ya itu semua harus memiliki pola pikir bertumbuh, tidak hanya guru. Terus pelaksanaannya di sekolah bagaimana untuk anak yang sulit hafalan? Kita harus menyepakati dulu konsep kalau yang kita cari di sini bukan sumatif tapi formatif. Kenapa begitu? Karena pembelajaran mendalam ini
dasarnya adalah masa depan yang tidak bisa diprediksi, Bapak Ibu. Arti dari masa depan yang tidak bisa diprediksi adalah ketika seseorang anak itu pandai tapi tidak memiliki skill, maka kedepannya belum tentu dia menjadi orang yang sukses. Mungkin bisa jadi dia akan dikalahkan oleh banyak orang yang bergerak dan berpikir. Karena kecenderungan orang cerdas adalah berpikir baru bertindak. Maka dari itu pemerintah untuk mengatasi masalah terutama pekerjaan, lapangan pekerjaan yang tidak mencukupi, diisilah dengan keterampilan formatif atau soft skill yang tujuannya nanti akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi di mana peserta didik kita nanti bisa menghasilkan pekerjaan dan mencari karyawan sendiri. Itu pikiran luas ya Bapak Ibu ya. Terus kalau untuk hafalan bisa juga kita ganti dengan anak yang sulit menghafal dipaksa dengan menghafal. Bagaimana caranya? Kita buat kelompok-kelompok yang bisa saling berbagi dan tampil di depan, karena anak-anak itu untuk pengakuan. Jadi ketika sudah dibagikan tugas untuk presentasi di depan, mau tidak mau, suka tidak suka, maka dia akan membawakan hal tersebut semaksimal mungkin. Contohnya tadi kan, walaupun kita belum belajar pola pikir Bapak Ibu, tetap buat kotak konsep. Walaupun tidak bisa, ada Google yang membantu. Begitu juga siswa kita, ketika ada yang pintar nanti mau tidak mau agar kelompok dia nilainya bagus, dia akan mengajarkan temannya yang tidak bisa begitu. Kalau untuk di rumah kita harus merubah pola pikir orang tuanya yang dari fixed mindset. Anak saya sudah pintar, anak saya sudah bisa. Belajar itu tidak bisa dipaksa tapi dicontohkan. Dan kalau anak kita belajar, kita tidak mendampingi, maka tidak akan 100% anak itu pandai. Yang baik adalah orang tua yang mencontohkan dulu. Kesampingkan dulu urusan yang lainnya. Ketika kita memang sudah diamanahkan seorang anak, beri waktu khusus untuk dia. Kita harus memberi mungkin parenting kepada orang tua ya Bapak Ibu ya. Sangat perlu Bapak Ibu. Betul. Ya. Karena kalau di konsep kita kemitraan harus bermitra. Namanya mitra, kalau satu saja tidak jalan maka akan pincang. Nah kita perlu yang parenting di sini. Apa tugas kita di sekolah, apa tugas orang tua di rumah, itu harus tercatat dengan jelas. Kita sudah punya program jam 7 sampai jam 9. Namun kenyataannya pelaksanaannya hanya mungkin 5% lah menurut saya yang dilaksanakan. Sisanya enggak. Nah itu yang harus kita giatkan lagi untuk menunjang kegiatan di sekolah. Bagaimana bisa kita kasih soal kok? Nah, apa yang kamu ketahui tentang Pangeran Diponegoro? Sedangkan dia belum membaca, ya kan? Siapa sih Pangeran Diponegoro? Ya kalau ada AI boleh dipakai seperti kita barusan. Kalau tidak, maka mereka akan jawab tidak tahu. Nah itu yang akan kita berikan kepada orang tua untuk belajar di malam. Pagi kita hanya akan merubah pola pikirnya lagi anak-anak supaya bisa jadi grow mindset Bapak Ibu. Ya itu sih mungkin berat sekali anak-anak kita karena kita harus bermitra dengan orang tua yang kadang super sibuk ya Bapak Ibu. Apalagi di GM ada kerja semua, mau nggak mau anak itu tanggung jawab kita. Oke, waktunya terus berjalan, mungkin di skip aja gue yang nggak penting ya. Baik Pak Ibnu, terima kasih atas pemaparannya. Jadi Bu Mutiara ya. Jadi kita harus bekerja sama dengan orang tua, kemitraan tidak hanya orang tua, bahkan bisa alih profesional juga. Next Pak Ibnu. Iya ini tadi sudah berkesadaran, bermakna, mengembirakan sudah tadi ya. Kemudian next. Iya nanti untuk selanjutnya akan kami share. Sudah next. Ya sudah next. Nah ini sebelumnya tadi Pak terakhir. Nah di sini dalam yang Bapak Ibu buat tadi ada yang tahapan keempat yaitu kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini nantinya akan ada dalam rencana pembelajaran mendalam. Jadi rencana pembelajaran mendalam itu hanya 1 lembar. Nanti contohnya seperti ini nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Ibnu. Nah di sini kerangka pembelajaran itu akan masuk dalam tahapan-tahapan desain pembelajarannya. Apa
itu praktik pedagogis, penggunaan model pembelajaran, misalnya kita gunakan metode project based learning, kemudian lingkungan pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran itu tidak hanya lingkungan kelas saja yang mendukung, tapi bisa lingkungan rumah, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat itu juga saling mendukung, berkaitan antara satu sama lain untuk mengembangkan potensi siswa. Kemudian kemitraan, nah ini yang paling penting tadi ya. Jadi untuk siswa mengalami suatu pengalaman belajar yang bermakna tidak hanya prosesnya melalui guru dan murid saja, tapi membutuhkan kemitraan dengan orang lain. Dan peran orang tua itu sangat penting, karena kalau kita tadi yang disampaikan Pak Ibu hanya prosesnya di sekolah saja, tidak di rumah, tidak dilanjutkan di rumah, akan sangat tidak setara waktu yang didapatkan dari sekolah dan di rumah. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami semua ya. Kemudian pemanfaatan digital ini juga diperlukan untuk membutuhkan digital mindset agar terbentuknya keyakinan bahwa manusia dan mesin itu tidak harus bersaing, tapi harus berkolaborasi. Misalnya Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan Quizzes, dengan Google Form dan lain sebagainya. Nah itu saja untuk pemaparan dari saya tentang peta konsep pembelajaran. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Ibnu. Masih ada waktu 15 menit sedikit. Di sini ada konsep pembelajaran mendalam, di mana suasananya itu schooling white of learning, bersekolah namun tidak belajar ya. Jadi kadang jiwanya ke sekolah tapi pikirannya tidak di sekolah. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Terutama faktor luar ya. Jadi anak-anak itu kadang ke sekolah tidak siap, baik dari bangunnya kesiangan seperti kata Pak Imam kemarin ya, orang tuanya tidak menyiapkan, itu banyak faktor. Terus dia di sekolah hanya ikut-ikutan temannya, waktu datang pulang ya, pulang. Jadi nanti di LPP kita berikan triknya, tipsnya ya, supaya anak itu tetap belajar. Lanjut. Ini ada perencanaan pembelajaran, tidak saya bacakan, ini bisa dibacakan sendiri urutannya, yaitu identifikasi, mendesain pelajaran, pengalaman belajar, serta asesmen. Next. Oke, nah ini ada tambahan sedikit Bapak Ibu. Kemarin dari BGP itu sudah dihimbau ya, untuk yang sebelumnya kita pakai taksonomi Bloom, sekarang lebih dianjurkan menggunakan taksonomi Solo. Kenapa demikian? Karena beberapa kalimat yang tidak digunakan lagi seperti C1, C2 itu sudah tidak digunakan lagi di perangkat pembelajaran saat ini. Kita lebih fokus di kata kerja, menghafal, mengidentifikasi, mengenali, menghitung dan lain sebagainya. Itu akan kita gunakan nanti langkah-langkah di sini. Dia tidak sebanyak taksonomi Bloom, namun dia sudah menggunakan C3 sampai C6. Ya, nanti bisa dipelajari bersama. Next. Bisa pembelajaran. Next aja. Praktek pedagogik. Kemitraan ya, tadi sudah sedikit kemitraan. Nah, di sini Bapak Ibu tugas kita di kemitraan ini yaitu memasukkan rekan yang dapat memberikan ilmu selain kita. Contoh tadi orang tua ya, kalau di kurikulum yang kemarin orang tua didatangkan sebagai narasumber. Nah, kalau di sini kemitraan ini bisa dalam bentuk ya kantin, kolam ikan dan lain sebagainya, itu sangat dianjurkan memasukkan dalam rangka, bukan lagi PLH ya. Jadi misalnya sesekali anak itu belajarnya dengan siapa wali murid yang pintar bahasa Lampung misalnya, orang Lampung asli gitu apa ya,
Bu Kesi ya, bisa misalnya ada yang orang Lampung pinter ringket, itu bisa jadi narasumber belajar di kelas pun bisa dimasukkan dalam perangkat pembelajaran kita. Ya, terus misalnya lagi muridnya Bu Dewi itu ada yang pintar buat kue. Nah, sekali demonstrasi bikin kue nggak apa-apa di dalam kelas makanya. Ya, dimasukkan ke dalam RPP nggak masalah karena meningkatkan soft skill kemitraan itu sangat dianjurkan untuk di kurikulum saat ini pendekatan berkeluarga. Siapapun yang punya kelebihan bisa, satpam, iya bisa, betul sekali. Siapa yang kita lihat punya kelebihan, malah dicontohkan kemarin seorang petani itu mengajarkan di kelas bagaimana caranya menanam padi sampai dengan panen. Jadi guru itu tidak selalu harus ya, guru seperti kita. Guru itu bisa petani, nelayan dan lain sebagainya yang memang memiliki ilmu yang tidak kita miliki. Oke, next kemitraan lanjut. Lingkungan pembelajaran masih sama. Nah, pemanfaatan digital ini nanti khusus kelas 5 dan kelas 6 akan ada coding. Untuk kelas bawah memang belum ada, tapi tidak salah kalau Bapak Ibu gurunya mengenalkan teknologi ya. Kelas kecil Enuma ya. Ya, kelas 1-2 bisa pakai Enuma, kelas 3-4 seperti mengenalkan bagaimana cara hidupin komputer dan sebagainya, boleh untuk dasar-dasar ya, supaya dapat pengetahuan nggak apa-apa. Kalau fokusnya nanti di kelas 5 dan 6. Ini agak harus digital, bisa nanti di kelas pakai media-media lainnya bisa juga. Nanti akan dilengkapi lagi oleh Bu Yudit. Next. Perencanaan. Udah ya. Langsung aja. Bapak Ibu langsung kita singkat ya ke materi yang terakhir, yaitu perangkat pembelajaran. Nanti asesmen dan perangkat pembelajaran nantinya dibahas sekali di perangkatnya aja. Dan asesmen ya. Asesmen itu di sini ada 3, yaitu asesmen awal, terus asesmen proses dan akhir. Asesmen awal dan asesmen proses itu pasti menggunakan formatif. Tapi kalau asesmen akhir bisa juga formatif, bisa sumatif. Itu yang membedakan. Nah, di sini titik beratnya Bapak Ibu. Ketika anak kita tidak mencapai KKM, nilainya 30 atau 40 bisa di formatif, maka anak itu kita ubah menjadi nilai cukup di rata-rata dengan nilai formatifnya. Nah, di sini yang perlu kita siapkan adalah rubrik penilaian. Jadi ketika anak itu nilainya kecil, maka kita lihat prosesnya. Anak itu tadi presentasi di depan bagaimana, terus di kelompoknya dia diskusi bagaimana, aktif atau tidak. Kan satu materi tidak selesai dalam 1 hari ya Bapak Ibu. Jadi formatif itu bisa kita buat untuk 3 pertemuan. Hari ini kita nilai si A, si B, si C. Tidak selesai, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya sampai kita dapat nilai semua anak. Nah, nilai itulah yang akan membantu nilai sumatif anak kita. Itu ada dasarnya Bapak. Tidak ditetapkan persentase, namun sumatif ya, itu lebih kecil dari formatif. Itu baik tes awal, itu tes kita menyiapkan siswa. Apa yang kamu tahu kemarin itu sudah bisa kita nilai dengan rubrik penilaian yang kita buat. Ya, kita bedakan pendidikan dengan yayasan, kita buat 2 hal yang berbeda. Jadi nggak campuran. Tapi kalau formatifnya ternyata masih memang dia sebutkan, boleh nanti kalau memang dia tidak formatifnya pun jelek, tidak pernah mau belajar, nggak pernah mau sama aja pemampu. Kalau dia memang keduanya nggak bisa ya boleh Pak, boleh. Tapi kalau dia aktif namun nilainya kurang, nah dari situ kita pakai dia proses. Untuk yayasan tadi ya Bu Mutia, ya dibuat hal yang berbeda silakan. Berarti pembelajaran dalam
Boleh. Ketika dia tidak bisa mengikuti pembelajaran maka dia boleh ditinggal kelas. Kalau dia enggak. Tapi kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin hasilnya kurang baik, itu yang akan dibantu dengan nilai normal. Okay, next. Nah ini ada perancangnya yang tadinya sebelumnya assessment of learning itu diutamakan, sekarang assessment of learning ada di atas dia. Dia tidak lebih berat dari proses dan nilai di awal. Oke, next aja. Sudah. Ini assessment of pembelajaran tadi bisa dimasukkan di persiapan anak ya, seperti Bapak Ibu memakai pertanyaan metakognisi dan sebagainya. Apa yang kamu tahu kemarin dihubungkan dengan pengetahuan sebelumnya, yaitu penilaian awal yang saya katakan tadi mungkin hanya bisa 4-5 anak. Nanti berikutnya berikutnya. Next lagi. Misalnya FPP komponen. Oke, langsung aja Bapak Ibu ya FPP-nya. Oh iya Bapak Ibu, ini udah lewat kopi breaknya, silakan minum kopi dulu, kita istirahat 15 menit ya. Ya biar kantuk.
dan juga tujuan. Nanti akan kita bagi kelompok. Namun sebelum Bapak Ibu masuk ke materi yang jam 1 pada saat siang nanti, saya mohon Bapak Ibu untuk ganti baju batik atau ada solusi. Besok kan hari Kamis, karena ini harusnya 2 hari ya. Terus kita pakai baju batik besok. Apa besok itu kita kan otomatis batik nih. Apa besok aja pengambilan foto-fotonya? Terus seakan-akan kita ya tetap Pak Ibunya pegang mic atau cuman nggak ada videonya ya Pak. Teks atau ya gitu aja ya. Nggak video nggak apa-apa lah. Foto aja yang penting fotonya ada untuk pelaporan Bapak Ibu ya. Jadi itu berarti besok aja ya. Besok pas jam istirahat atau setelah anak-anak pulang kita untuk pengambilan foto di ruangan ini lagi. Oke, itu aja. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Jangan batik bebas, kalau bisa kita batik sekolah yang memang belum ada menyesuaikan. Kuning ya, batik kuning aja besok. Ya, batik kuning untuk besok yang belum ada menyesuaikan. Oke, itu aja. Terima kasih. Yang penting tutup di dalam
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Yang terakhir, nanti PowerPoint-nya bisa saya kirim di grup apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Ini ada contoh RPP yang kemarin saya buat. Nanti formatnya akan saya bagikan. Sebelum itu akan saya jelaskan baik rencana pembelajaran. Saya waktu itu mengambil topik luar angkasa kelas 6 semester 2, waktunya ini 2 kali 35 menit, waktu itu praktek ya. Jadi untuk besok boleh 6 kali 35 menit RPP-nya boleh. Tetapi untuk tahapannya harus ada. Yang pertama peserta didik. Nah, di peserta didik ini kita jelaskan materi apa yang sudah pernah kita ajarkan terkait materi yang akan saya sampaikan ini, misalkan luar angkasa. Ternyata anak itu sudah pernah belajar siang dan malam, itu dasarnya ya, pengetahuan awalnya kita tulis di situ. Anak-anak kita sudah bisa apa yang mereka ketahui satu hari misalkan 24 jam, itu adalah ide
verifikasi awal kita sebelum membuat perangkat pembelajaran. Lalu yang kedua materi, itu judulnya sistem tata surya. Ke atas. Nanti dibagikan ini sekalian. Lalu di sini